طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه. أما بعد. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu bersyukur kepadanya atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, kesempatan dan kesehatan, sehingga pada kesempatan yang mulia pada malam hari ini kita kembali bertemu dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka belajar ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita ini perkumpulan yang dirahmati olehnya, dan perpisahan kita nanti adalah perpisahan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan kita juga bersyukur ikhwah sekalian atas hidayah sunnah ini, yang mana hidayah ini tidak semua orang mendapatkan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala ini. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah sunnah ini, di mana banyak saudara-saudara kita di luar sana yang mungkin pada malam hari ini atau pada siang tadi, pagi tadi, yang mana mereka melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mungkin hal tersebut tidak disyariatkan oleh Islam, oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Namun alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul pada kesempatan malam hari ini untuk sesuatu yang mulia, untuk sesuatu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi meskipun begitu ikhwah sekalian, kita tidak boleh menyombongkan diri kita kemudian merendahkan saudara-saudara kita. Tidak kemudian kita menganggap bahwasannya diri kita ini pasti masuk ke dalam surganya Allah dan mereka pasti masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Akan tetapi nikmat ini perlu kita rasakan dan perlu kita renungi. Nikmat yang agung ini yaitu nikmat orang berada di atas sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak melakukan sebuah amalan kecuali sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Kadzalika kuntum min qablu famanna Allahu 'alaikum." Dan dahulu kalian sama dengan mereka, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kalian. Yang namanya hati ikhwas sekalian tidak ada yang mengetahui apakah ia akan tegar sampai akhir hayatnya atau bahkan diselewengkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hati manusia ini berada di jari jemari Allah Subhanahu wa taala, yuqallibuha kaifa yasha. Yang Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hatinya manusia sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab tauhid, semoga insyaallah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji kitab tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari melaknat orang-orang musyrikin yang mana mereka sangat membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan laknat, apa artinya ikhwah laknat?
Laknat itu artinya seseorang dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tatkala melaknat mereka, keluarlah sifat manusiawinya. Memiliki sifat marah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam melaknat mereka, dan Nabi alaihi salatu wasallam melaknat mereka pada saat kunut nazilah. Kunut nazilah dilaknat oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan yang dilaknat diantaranya adalah Abu Jahal, kemudian Hisham ibn Amr, kemudian Abdullah ibn Abi Umayyah, dilaknat oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam melaknat, turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala di mana Allah mengatakan laisa laka minal amri syai'un. Perkara mereka wahai Muhammad, urusan mereka wahai Muhammad tidak ada pada dirimu. Maksudnya apa? Bukan kamu yang mengatur mereka wahai Muhammad. Bukan kamu yang mengatur mereka mendapatkan hidayah atau tidak. Bukan kamu wahai Muhammad yang mengatur mereka layak untuk mendapatkan rahmatnya Allah atau laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ditegur apa yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan ikhwas sekalian, meskipun seseorang berada di atas hidayah Islam dan sunnah, berada di atas hidayah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak serta-merta kemudian mengkerdilkan orang lain. Tidak serta-merta kemudian memastikan bahwa dirinya masuk ke dalam surga dan orang lain masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di antara sebab terbesar, faktor terbesar seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala di antaranya dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara faktor terbesar seseorang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dengan tidak melakukan praktek-praktek kesyirikan, ritual-ritual ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ikhwas sekalian, ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi di dalam surat Ali Imran, laisa laka minal amri syai'un. Jadi sebab turunnya ayat ini ada dua. Yang pertama tadi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang musyrikin. Kalau seandainya melaknat orang-orang di luar Islam saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan melaknat orang muslim? Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan la'nul muslim kaqatlihi. Melaknat muslim itu seperti membunuhnya. Dan melaknat di antara dosa besar. Ayat ini ikhwas sekalian turun dengan dua sebab. Yang pertama tadi karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam melaknat. Kalau orang dilaknat berarti mendoakan dirinya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka maksudnya apa? Didekatkan oleh azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya juga sebab yang kedua turunnya ayat ini adalah bahwasannya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka pada perang Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum. Bagaimana mungkin sebuah kaum itu akan selamat? Sebuah kaum itu akan mendapatkan kebaikan sedangkan mereka melukai nabinya. Melukai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat itu, saat mengatakan hal tersebut, Nabi seakan mengatakan bahwasannya seseorang itu tidak akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala kalau dia melukai nabinya. Kemudian diturunkanlah ayat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Tidak ada urusannya bagimu wahai Muhammad apa yang telah mereka lakukan. Baik, ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita mulai pada malam hari ini akan mengkaji kitab Al-Qawaidu Al-Arba'. Al-Qawaidu Al-Arba', yaitu 4 pilar atau 4 kaidah seorang muslim memahami tauhid dan syirik. 4 kaidah
ya, 4 kaidah. Al-Qawaidul Arba' artinya 4 kaidah atau 4 pilar bagaimana seorang muslim memahami ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. 4 kaidah ini ikhwas sekalian mengandung pengertian tentang tauhid kepada Allah dan pengertian tentang kesyirikan. Apa itu kaidah tentang tauhid dan apa itu kaidah tentang kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena banyak dari manusia yang mereka mencampur adukan antara dua hal ini. Yang tauhid dikatakan syirik dan syirik dikatakan tauhid. Banyak manusia yang mereka tidak memahami bahwasannya apa yang dilakukan olehnya di antara bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan wajib bagi seorang muslim, wajib bagi hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan pemahaman kita tentang tauhid dan tentang syirik kemana? Kepada kitab Allah yaitu Al-Quran dan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seseorang kemudian memahami tauhid? Bagaimana seseorang kemudian memahami syirik? Apa yang ia lakukan? Pemahamannya harus dikembalikan kepada dua hal ini, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada yang tegas dan lugas dan jelas tatkala menjelaskan tentang tauhid dan syirik lebih daripada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekh Al-Muallif, sang penulis yang menulis risalah ini atau kitab ini, beliau yang bernama Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Beliau rahimahullahu ta'ala tidak menuliskan 4 kaidah ini dari dirinya sendiri, tidak. Akan tetapi beliau mengambil 4 kaidah ini dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan perkara yang sangat penting sekali ikhwah sekalian ya, bahwasanya kita sebagai seorang muslim wajib memahami kaidah tentang tauhid dan kaidah tentang syirik. Karena kunci seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah. Dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun selama dia hidup di dunia, dia banyak melakukan dosa. Dia banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi selama ia masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, masih ada harapan kelak di akhirat ia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah Subhanahu wa taala bisa jadi menghendaki bahwasannya hamba tersebut yang banyak bermaksiat dan tidak pernah melakukan dosa, Allah Subhanahu wa taala mungkin bisa jadi menghendaki bahwasannya dia mampir dulu ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pada akhirnya ia akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang ahli ibadah. Yang ahli ibadah. Nampaknya ia ahli ibadah. Akan tetapi realitanya ia banyak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takdir mengatakan bahwasannya ia wafat sebelum bertaubat dari kesyirikannya. Apa yang akan terjadi? Tidak ada harapan baginya untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Tabaraka wa taala mengharamkan surga kepada orang-orang yang belum bertaubat dari kesyirikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan wafat sedangkan ia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diharamkan baginya surganya Allah dan tempatnya kelak di neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan orang-orang yang berbuat zalim tidak akan mendapatkan pertolongan kelak di hari kiamat.
Mengapa Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menutup dengan wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan orang-orang yang melakukan kezaliman mereka tidak akan mendapatkan pertolongan kelak di hari kiamat. Mengapa ikhwah sekalian? Yang pertama, karena orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala sejatinya ia telah melakukan kezaliman. Apa artinya kezaliman? Apa artinya zalim ikhwah sekalian? Mumtaz, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yang seharusnya ibadah ini hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, justru oleh si hamba ini dialihkan kepada selain Allah tabaraka wa taala. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, orang yang zalim, orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ia belum bertaubat sebelum wafatnya, ia tidak akan mendapatkan pertolongan. Maksudnya apa? Ia tidak akan mendapatkan pertolongan dari makhluk-makhluk yang selama ini mereka sembah. Siapa yang mereka sembah misalnya? Contohnya siapa ikhwah? Ya. Menyembah kepada orang-orang saleh yang sudah wafat misalnya. Menyembah Nabi Muhammad SAW. Menyembah Nabi Muhammad dengan apa contohnya ikhwah sekalian? Dengan apa contohnya? Nyembah kepada Nabi. Contohnya apa? Meminta, betul tidak? Meminta keselamatan, meminta kebaikan. Meminta kebaikan dan meminta keselamatan itu doa atau bukan? Doa kan? Dan doa ibadah atau tidak? Ibadah kan? Dan segala sesuatu yang disebut ibadah apabila ditujukan kepada selain Allah, maka itu diantara bentuk kesyirikan kepada Allah. Ini kaidah sering anak ulang-ulang ikhwah sekalian. Kapan perbuatan itu dikatakan syirik? Karena dua hal, atau salah satu dari dua hal. Yang pertama, karena ada nasnya jelas dari Al-Quran dan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Ana ulangi, kapan perbuatan itu dikatakan syirik? Karena dua hal, atau salah satu dari dua hal. Yang pertama, karena perbuatan itu dikatakan syirik oleh Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya apa? Di antaranya doa. Di antaranya doa. Allah Subhanahu wa taala berulang kali mengatakan di dalam Al-Qur'an, janganlah kalian berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena itu di antara bentuk kesyirikan kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, selama perbuatan itu dikatakan ibadah, maka apabila ditujukan kepada selain Allah, maka dikatakan syirik. Selama itu dikatakan ibadah, apabila ditujukan kepada selain Allah, maka itu dikatakan syirik. Contohnya apa? Contohnya seseorang rukuk kepada makhluk. Boleh tidak rukuk kepada makhluk? Tidak boleh. Ada enggak larangannya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi SAW? Larangan tentang rukuk kepada makhluk ada tidak? Tidak ada. Maka dari mana kita mengatakan, dari mana kita menyimpulkan bahwasanya rukuk kepada selain Allah itu syirik? Kaidah yang kedua, semua yang dikatakan ibadah, maka apabila ditujukan kepada selain Allah, maka ini dikatakan syirik. Dan rukuk di antara bentuk ibadah atau tidak? Ibadah. Di antara bentuk ibadah. Maka apabila ditujukan kepada selain Allah, maka ini di antara bentuk kesyirikan kepadanya. Taib. Dan tauhid ini ikhwas sekalian tauhid ini satu hal yang lebih wajib daripada perintah atau berilmu tentang hukum-hukum salat, berilmu tentang zakat, berilmu tentang haji atau ibadah-ibadah yang lainnya. Karena tauhid ini merupakan pondasi, pilar seorang muslim. Sehingga kemudian setelah ia memahami tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan memahami apa itu syirik, kaidah syirik dan seterusnya, ia dapat melakukan ibadah sebaik mungkin. Baik. Baik, kita baca Qala rahimahullah, beliau sang penulis mengatakan rahimahullah taala, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan menyebut nama Allah. Para ulama mengatakan bahwasannya di sini ada kata kerja yang terhapus. Kata kerja yang terhapus yaitu apa?
Aku meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan bismillah ini. Jadi seorang yang mengucapkan bismillah, lisanu halihi yaqul, seakan-akan ia mengatakan, ya Allah, aku meminta pertolongan kepadamu ya Allah terhadap apa yang akan aku lakukan. Mayoritas atau bahkan semua para ulama apabila ingin menulis buku, maka mereka memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Seakan-akan mereka mengatakan apa? Ya Allah, aku meminta pertolongan kepadamu atas apa yang akan aku tulis ya Allah. Bantulah aku ya Allah. Bimbinglah aku ya Allah, dan seterusnya. Di antara contoh juga tatkala kita ingin naik motor misalnya, tatkala kita ingin bekerja misalnya. Kita mengatakan bismillah, itu seakan-akan kita mengatakan, ya Allah, aku meminta pertolongan dan bantuan kepadamu ya Allah atas apa yang akan aku lakukan. Baik. Dan Allah ya Allah, nama Allah yang paling agung. Nama Allah yang paling agung itu Allah. Nama Allah yang paling agung itu Allah. Dan Allah dari kata-kata alihaya'lahu ma'luh, yaitu sesembahan. Allah itu artinya sesembahan, zat yang disembah. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahman yaitu di antara Asmaul Husna, di antara Asmaul Husna yang dikhususkan bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak boleh seseorang kemudian dinamakan Rahman. Dinamakan Rahman karena Rahman itu puncak kasih sayang. Puncak kasih sayang yang mana sifat ini tidak dimiliki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Manusia, orang tua meskipun sayang kepada anaknya, maka kasih sayangnya terbatas. Tatkala anaknya nakal, tatkala anaknya jengkelkan misalnya, orang tua pasti akan marah. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ar-Rahim, Ar-Rahim juga sama di antara Asmaul Husna. Baik. Kemudian al-mu'allif rahimahullah ta'ala mengatakan as'alullahal azim, as'alullahal karim, rabbal arshil azim, an yatawallaka fid dunya wal akhirah, wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta, wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar, wa idza btuliya sabar, wa idza adnaba astaghfar. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan as'alullah al-karim rabbal arshil azim. Aku meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, yang maha dermawan. Di antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Karim, yang artinya yang maha dermawan. Rabbal arshil azim, zat yang memiliki al-arsh. Apa itu arsh, ikhwas sekalian? Arsh di antara atau makhluknya Allah yang paling besar itu adalah arsh. Makhluknya Allah yang paling besar adalah arsh. Dan surga Firdaus atapnya apa? Arshnya Allah Subhanahu wa taala. Dan arshnya Allah ini dipikul oleh 8 malaikat. Dipikul oleh 8 malaikat. Yang mana Nabi SAW pernah mengatakan bahwasannya aku diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menceritakan kepada kalian tentang hamalatul arsh, tentang malaikat-malaikat yang memikul arshnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana antara daging telinganya sampai pundaknya itu perjalanan 700 tahun. Perjalanan 700 tahun. Bisa nggak kita membayangkan ikhwas sekalian? Kita dari sini ke Jakarta misalnya. Masuk tol 5 jam, anggap saja 5 jam. 5 jam. Belum ada setengah hari. Subhanallah. Ini perjalanannya 700 tahun. Itu hanya antara daging telinganya sampai pundaknya. Itu seberapa besar malaikat tersebut. Subhanallahil azim. Sudah begitu, bagaimana kemudian dengan yang dipikul oleh mereka? Apa itu? Arshnya Allah Subhanahu wa taala. Bisa nggak kita membayangkan? Mustahil kita bisa membayangkan itu. Kalau kita berusaha membayangkan,
pingsan nanti. Yang ada apa? Pingsan. Nggak bisa seorang membayangkan makhluknya Allah yang namanya malaikat ini. Bagaimana dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau malaikat, kemudian arsy, kita tidak dapat membayangkannya, kemudian bagaimana dengan yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita mengkaji tentang al-asma was sifat, kita mengkaji tentang al-asma was sifat, kaidah yang pertama kali kita bahas apa? Jangan pernah kita membayangkan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan bahwasannya itu Allah Subhanahu wa ta'ala turun pada sepertiga malam terakhir. Jangan kemudian kita membayangkan kalau Allah turun kemudian bagaimana arsy-Nya. Apakah arsy-Nya kosong atau bagaimana? Subhanallahil-azim. Ya. Kalau makhluknya saja kita tidak dapat membayangkan bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Tapi yang barusan ana sebut tadi ya, bagaimana bantahannya kawan sekalian? Bantahannya gimana? Di antara bantahannya yang simple ya, yang simple. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam hadits qudsinya, kalau seandainya seorang yang sholat kemudian membaca alhamdulillahirabbil alamin, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Kalau orang membaca Al-Fatihah, ayat yang pertama alhamdulillahirabbil alamin, Allah mengatakan hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, kata Allah majjadani abdi, hambaku telah memujaku. Kemudian pertanyaannya, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menjawab setiap Al-Fatihah yang dibaca oleh hambanya? Betul tidak? Betul tidak? Kalau seandainya makhluknya cuma satu, gampang kita membayangkannya. Tapi ini kaum muslimin yang sholat, ada miliaran orang yang sholat. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab satu persatu ayat yang dibaca oleh orang yang membaca Al-Fatihah tersebut? Pertanyaannya, kalau seandainya kalian membahas tentang Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dan kalian mengingkari hal tersebut, maka segala sesuatu yang tidak sesuai dengan logika kita pun akan menolaknya. Di antaranya apa? Hadis tentang seorang yang membaca surat Al-Fatihah. Jelas ikhwah ya? Insyaallah mudah-mudahan kesempatan yang lain kita bahas tentang asma wa sifat. Baik. Rabbal arsyil azim. Rabbal arsyil azim. Dan memang betul arsy makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling azim, yang paling besar, yang paling agung. An yatawallaka fid dunya wal akhirah. Ya, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjagamu di dunia dan di akhirat. An yatawallaka fid dunya wal akhirah. Agar Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjagamu di dunia dan di akhirat. Al-muallif, sang penulis rahimahullah ta'ala, memulai kitabnya dengan mendoakan siapa ikhwas sekalian? Mendoakan orang yang membacanya, mendoakan sang pembaca dan mendoakan orang-orang yang mempelajari bukunya. Dan begitulah sepatutnya seorang syekh, seorang muallim hendaknya apa? Mendoakan murid-muridnya, ikhwas sekalian. Murid-muridnya mendoakan syekhnya dan syekhnya pun juga mendoakan murid-muridnya. Bukan hanya mendoakan, akan tetapi juga apa? Bersikap lemah lembut kepada mereka. Karena ilmu itu dibangun, ditopang di atas kelembutan, di atas rahmat. Yang mana hal ini pernah kita bahas di kajian pertama tatkala kita membahas al-usul ats-tsalatsah. Jadi seorang perawi hadis apabila mengambil hadis dari syekhnya, maka hadis pertama kali yang mereka dapat apa? Tentang rahmat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang menyayangi orang lain akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Syekh yang mengajarkan hadis ya. Yang pertama kali diajarkan adalah hadis tentang rahmat, dan orang yang belajar pertama kali yang mereka dapat hadis tentang rahmat. Baik, an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Agar Allah Subhanahu wa ta'ala
menjagamu di dunia dan di akhirat. Seorang kalau sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka tidak ada keburukan yang akan menghampirinya. Tidak pada agamanya dan juga tidak pada dunianya. Apabila seorang itu sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala mengatakan Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Allah Subhanahu wa taala wali bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keimanan ini tidak dapat diperoleh kecuali dengan ilmu, dan ilmu tidak dapat diperoleh kecuali dengan belajar. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju terang benderang, menuju cahaya. Kegelapan di sini kegelapan apa ya ikhwas sekalian? Kegelapan syirik. Betul tidak? Kegelapan syirik. Kemudian kegelapan al-kufur, kekufuran, kegelapan bid'ah dan seterusnya. Ila nuril iman, kepada cahaya iman. Mengeluarkan mereka dari kegelapan kebodohan menuju ilmu yang terang benderang. Mengeluarkan mereka dari yang tadinya tidak beramal menuju beramal. Dzalika bi anna Allah maula alladziina aamanu wa anna al-kaafiriina la maula lahum. Dialah Allah Subhanahu wa taala pelindung bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang kafir, maka mereka tidak memiliki penjaga atau pelindung. Baik. Kemudian beliau rahimahullah taala meneruskan doanya kepada sang pembaca dan kepada orang-orang yang mempelajari risalah ini. Beliau mengatakan wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Dan aku berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu berkah dimanapun kamu berada. Agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu berkah dimanapun kamu berada. Dari sini saja ada satu bab yang penting untuk dibahas, dan itu sangat panjang. Intinya keberkahan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik langsung dari Allah di dalam Al-Qur'an maupun lewat lisan baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seseorang tidak boleh mengatakan bahwasanya ini itu berkah kecuali apabila ada nasnya, kecuali apabila ada dalilnya, baik itu dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nabi Isa alaihi salam mengatakan apa? Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikanku berkah dimanapun aku berada. Nabi Isa menetapkan keberkahan itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Zatnya Nabi alaihi salatu wasallam itu berkah atau tidak ikhwas sekalian? Badannya Nabi itu berkah tidak? Berkah ya. Apa dalilnya? Para sahabat tabarruk, ngalap berkah dari tubuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Nabi SAW kalau cukur rambut, maka para sahabat rebutan mengambil sisa-sisa rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidur kemudian berkeringat, diambilnya keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian diletakkan di tempat kecil untuk dijadikan parfum oleh para sahabat. Meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam harum, keringatnya harum, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memakai wangi-wangian. Gitu ikhwah ya. Tetap memakai wangi-wangian. Akan tetapi pertanyaannya adalah, apakah kemudian keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berkah? Yang kemudian kita ngalap berkah dari tubuh mereka atau badan mereka? Tidak. Apa dalilnya? Ya. Apa dalilnya? Antum boleh sampaikan ke keluarga antum, ke saudara antum, taruh di status WA dan seterusnya. Apa dalilnya? Sahabat tidak melakukan kepada siapa? Di antaranya, siapa keturunan Nabi yang hidup di tengah-tengah para sahabat? Ibunya Hasan Husain siapa? Fatimah radhiyallahu anha. Tidak kemudian sahabiat, istri-istri Nabi ngalap berkah dari Fatimah. Betul tidak?
datang ya, ngambil air putih Fatimah, ya, letakkan tanganmu di dalam sini Fatimah. Betul tidak ikhwas sekalian? Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan menjadi pemimpinnya kaum wanita kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi SAW mengatakan, ana minki wa anti minni. Aku darimu dan kamu dariku wahai Fatimah. Aku darimu dan kamu dariku. Tidak kemudian wanita-wanita sahabiat ngalap berkah dari Fatimah. Betul tidak ikhwah sekalian? Betul ya? Kemudian Hasan Husain. Kita nggak usah bicara yang lain. Yang paling dekat saja Hasan Husain radhiyallahu anhuma. Sayyidah syababi ahli jannah. Ya, pemimpinnya anak-anak muda kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak kemudian Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali ngalap berkah kepada Hasan Husain. Siapa yang dinikahi oleh Uthman bin Affan ikhwas sekalian? Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Tidak kemudian suaminya yang bernama Uthman ngalap berkah dari istrinya. Betul tidak? Bagaimana orang yang sudah ribuan tahun jaraknya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sesuatu dikatakan berkah itu harus ada dalilnya. Entah dari Al-Quran maupun dari lisan baginda yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkah itu apa? Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan berkah. Al-Quran itu berkah. Yang dikatakan oleh Nabi berkah itu apa? Zam-zam, air Zam-zam. Ya. Air Zam-zam itu sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Kalau kita sudah paham hal ini, maka kita tidak akan tergelincir dari bab berkah ini. Subhanallah, banyak orang sekarang yang minta berkah ikhwas sekalian. Bukan menjadikan orang itu perantara turunnya berkah Allah. Tidak menjadikan orang itu sebab turunnya berkah Allah. Tidak. Tapi apa? Langsung minta berkah. Terlebih khusus kepada orang-orang yang ada face-nya gitu. Betul ikhwah ya? Minta berkahnya, nyuwun berkahnya, datang ke kuburan ini dan itu karena mengharapkan berkah dari si mayit. Subhanallahil azim. Dan hal ini insyaallah kita akan panjang lebih jelas, lebih rinci tatkala kita masuk ke kitab tauhid. Baik. Qala rahimahullah wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar. Yang pertama, ya, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu berkah dimanapun kamu berada. Kemudian yang kedua, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu adalah orang yang apabila diberi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lawannya adalah seorang apabila diberi nikmat justru dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya saja tatkala kita berada di atas nikmat-nikmatnya Allah. Tatkala seseorang mendapatkan musibah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ia dituntut juga untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa ikhwas sekalian? Selain dia bersabar di atas ujian tersebut, dia dituntut oleh Allah untuk bersyukur kepadanya. Di antaranya apa? Dengan melihat nikmat-nikmat Allah yang lain. Dengan melihat nikmat-nikmat Allah yang lain. Nabi Nuh alaihissalam adalah seorang nabi yang bertubi-tubi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menjulukinya sebagai hamba yang bersyukur. Kata para ulama, Nabi Nuh kalau makan, kalau minum selalu bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikannya kesempatan untuk makan dan minum. Dan Nabi Nuh seorang nabi yang ujiannya sangat berat sekali. Di antaranya apa? 950 tahun berdakwah ke sana kemari, justru istrinya dan anaknya tidak beriman kepada Nabi Nuh. Kalau yang beriman orang lain maka tidak masalah. Ini yang beriman siapa? Orang yang serumah dengan Nabi Nuh alaihi salam. Ini ujian yang berat ya sekalian. Gitu ya. Baik. Kemudian wa idza btuliya sabar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu seorang yang apabila diuji ia bersabar. Apabila diuji ia bersabar. Dan dunia adalah tempat orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala nabluwannakum
wala nabluwannakum. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan dua kepastian, dua penekanan. Yang pertama dengan lam tanpa alif, kemudian dengan nun taukid. Dan pasti kami akan menguji kalian. Dunia tempat seorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. La haula wala quwwata illa la haula wala quwwata illa billah. Kita lanjutkan ikhwah. Qala rahimahullah wa idza btuliya sabar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu orang yang apabila diuji bersabar atas apa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ujian ikhwah sekalian, dan di antara ujian adalah adanya gangguan-gangguan tatkala kita mengatakan bahwasannya kita ini mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara ujian, cobaan, dan ini merupakan sunnatullah, adalah gangguan tatkala kita mendakwahkan tauhid. Tatkala kita memperingati manusia dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seorang wajib bersabar atas gangguan-gangguan tersebut. Kalau seandainya para nabi adalah orang-orang yang paling mulia yang pernah hidup di atas muka bumi ini saja, mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gangguan-gangguan dari kaumnya. Bagaimana dengan kita? A'dhamun nasi asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Yang paling berat mendapatkan ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah para nabi. Kemudian yang semisalnya dan yang semisalnya, yaitu orang-orang saleh. Baik. Dan seorang muslim, orang yang mentauhidkan Allah, mendakwahkan tauhid, jangan pernah tegar, jangan pernah terganggu, jangan pernah hilang semangatnya karena ada gangguan-gangguan dari luar. Yang seharusnya apa? Yang seharusnya adalah ia tegar di atas tauhid dan di atas
sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian qala rahimahullah wa idza adnaba astaghfar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu seorang yang apabila berdosa ia langsung istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diantara sifatnya orang muslim. Apabila ia berdosa langsung meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung sadar dan langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini diantara sifatnya orang muslim, orang mukmin. Karena tidak ada orang yang terlepas dari dosa. Tidak ada orang yang tidak pernah melakukan dosa. Semua dari kita pernah melakukan dosa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Wa idza walladzina idza fa'alu fahishatan, yaitu apabila mereka melakukan fahisyah, melakukan kesalahan, aw zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka dengan melakukan dosa itu, langsung mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mereka langsung meminta ampun kepada Allah. Baik. Qala rahimahullah, i'lam arsyadakallahu li ta'atih. Masih saja al-muallif sang penulis rahimahullah taala mendoakan kepada sang pembaca, orang yang mempelajari risalah ini. I'lam arsyadakallahu li ta'atih. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbingmu untuk melakukan ketaatan kepadanya. Dan di antara bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia adalah belajar ilmu agama. Annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha mukhlishan lahuddin. Bahwasannya al-muallif rahimahullah taala mengatakan apa? I'lam, ketahuilah bahwasannya agama yang lurus, agamanya Nabi Ibrahim yang lurus. Al-Hanif itu ikhwas kalian artinya adalah yang lurus. Hanif apa artinya? Yang lurus. Yang lurus, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Hanif. Bahwasannya agamanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang lurus. An ta'budallaha mukhlishan lahuddin. Agamanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah agar kamu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala secara murni, secara ikhlas dalam beragama. Dalam beragama kita wajib ikhlas dan murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk ibadah harus hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah agamanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan Ibrahim adalah Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika amara Allahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Dan oleh sebab itu maksudnya itu apa? Agama yang lurus itu semata-mata menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala memerintahkan semua manusia wa khalaqahum laha, dan karena tauhid itu manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah. Bukan justru malah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ini, alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan semua kita pasti menghafal ya ikhwah ya. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," kecuali agar mereka menyembah semata-mata kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwah, segala bentuk kegiatan kita, segala bentuk pekerjaan kita, kalau bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus ingat, kita hidup di dunia ini bukan untuk kerjaan itu, tapi untuk tauhid, untuk menyembah, untuk menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu bahwasannya kredit bank itu haram hukumnya dalam Islam, maka ketahuilah bahwasannya kita hidup di dunia bukan untuk kredit bank, bukan untuk kemudian leasing mobil, bukan untuk kemudian kredit rumah, akan tetapi kita hidup di dunia untuk apa? Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Fa idza 'arafta anna Allah khalaqaka li'ibadati, dan apabila kamu telah mengetahui, telah mengerti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakanmu untuk menyembahnya semata, fa'lam, ketahuilah bahwasanya ibadah tidak dikatakan ibadah, maksudnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila ia dibangun di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salat, ya, tidak dikatakan salat kecuali dengan bersuci, berwudu, sama dengan ibadah. Tidak dikatakan ibadah kecuali apabila dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita cukupkan ikhwah. Sementara anak izin, nggak bisa melanjutkan setelah Isya. Insyaallah pertemuan yang berikutnya mudah-mudahan kita bisa lebih banyak mengambil faedah dari kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala. Kita memohon kepada Allah agar menjadikan kita orang-orang yang diberkahi dimanapun kita berada, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.